Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum bab pertama mengenai program PL/SQL, mungkin dasar-dasar dari PL/SQL. Apa itu PL/SQL? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya Ahmad Rizky Hidayatullah dari kelas 2.3 ITA dengan dosen Bapak Rengga Asmara dari mata kuliah Basis Data 2. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah pendahuluan, kemudian cara deklarasi variabel, kemudian pemrograman dengan PL/SQL. Tujuan pembelajaran pertama mengenai PL/SQL, mengenal PL/SQL, kedua mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL, memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Pertama kita akan masuki bahasan pertama, yaitu pengertian. Sebelumnya apa sih PL/SQL itu? Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, yaitu PL/SQL adalah singkatan dari Programming Language SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari struktur query language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Kemudian keuntungan PL/SQL, yang pertama terintegrasi. Terintegrasi itu dapat memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Developer. Jadi kita bisa data lebih aman karena dikendalikan dalam Oracle Server, lebih security-nya lebih kuat, dari data untuk keamanannya lebih terjamin. Kemudian pengembangan program yang bersifat modular, itu dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Kemudian portable, program yang ditulis dalam PL/SQL dapat diubah ke lingkungan atau sistem operasi yang berbeda. Jadi ketika kita membuat program PL/SQL, kita bisa berjalan pada sistem operasi manapun. Jadi sekali tulis one write, run anywhere. Oke. Kemudian deklarasi variabel. Kemudian deklarasi variabel. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PL/SQL dapat terbagi menjadi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Kita mendeklarasikan variabel apa saja di situ. Kemudian bagian executable. Bagian tersebut adalah bagian yang dijalankan program yang kita tulis, yang akan kita buat bagian penanganan kesalahan, exception handling. Kemudian selanjutnya tipe-tipe blok. Kemudian selanjutnya tipe-tipe blok. Yang pertama, anonymous. Anonymous ini
Kemudian tipe-tipe blok PLSQL terdapat berbagai macam tipe-tipe blok, yaitu ada 3 yang tadi dijelaskan. Yang pertama ada deklarasi, ada executable, dan exception. Kemudian deklarasi variabel seperti yang dijelaskan tadi. PLSQL terdapat beberapa kemudian tipe-tipe blok PLSQL. Sebelumnya dijelaskan deklarasi. Yang pertama dari deklarasi, kemudian executable, dan exception handling. Dari deklarasi tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tipe blok dari PLSQL. Yang pertama yaitu anonymous. Anonymous bentuknya seperti gambar ini, yaitu pertama deklarasi variabel, kemudian dimulainya statement dengan begin, kemudian exception handling, dan terakhir end. Ini adalah tipe dari blok anonymous. Kemudian prosedur itu pertama kita masukkan prosedurnya dulu, prosedur name, kemudian kita baru program kita dimulai dari begin, kemudian exception, di terakhir ada exception handling, dan terakhir end. Kemudian function ini mungkin kita mau membaginya beberapa fungsi. Yang pertama kita masukkan nama dari fungsi yang kita masukkan ke dalam program kita, kemudian return data type, nilai return dari function itu seperti apa, kemudian baru statement dari program kita dimulai dari begin, exception, dan end. Dan sebelumnya ini kita masukkan return value dari apa yang dari fungsi tersebut kita masukkan ke dalam ini. Ini adalah mendeklarasi return value dari fungsi tersebut. Kemudian penggunaan variabel PLSQL digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam bahasa Oracle. Kemudian reusability. Kemudian artinya reusability adalah variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Kemudian memudahkan maintenance, artinya dapat menggunakan %type dan %row type. Deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Selanjutnya penanganan atau penggunaan variabel PLSQL. Deklarasi dan inisialisasi variabel dapat pada bagian deklarasi. Kemudian penanganan atau penggunaan variabel PLSQL. Variabel PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau yang kita kenal tadi declare. Kemudian penggunaan nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Mungkin kita memberikan satu nilai pada variabel yang memasukkan sebuah nilai pada suatu variabel. Nah, bagian itu yang biasa kita kenal yaitu executable. Kemudian suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram, atau bisa
kata lain bisa digunakan menggunakan fungsi function yang seperti yang pada dijelaskan tadi. Kemudian hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Selanjutnya, tipe variabel PLSQL. Tipe variabel PLSQL terdiri dari 4, yaitu scalar, composite, reference, dan LOB atau large object. Berikut adalah tipe data PLSQL. Yang pertama, tipe data boolean, tipe data date, contohnya seperti ini, VLOP atau bentuk image, foto, long, data percakapan, number, bfile, dan varchar. Mungkin kita sering menggunakan varchar dan number, date, data. Untuk data yang mungkin sering kita gunakan. Kemudian deklarasi variabel PLSQL. Deklarasi variabel PLSQL dapat menggunakan seperti di atas ini. Pertama, kita identifier ini nama dari apa? Nama dari variabel yang kita gunakan. Nama terserah, mungkin nama yang kita gunakan. Kemudian data tipe. Nah, tipe data yang kita gunakan. Kemudian kita memilih not null atau null. Biasanya kalau not null kan tidak harus diisi. Kalau null itu tidak harus diisi. Kemudian contoh dari deklarasi seperti apa ini. Untuk nama identifier contohnya seperti ini. Biasanya suatu variabel diberi nama dengan awalan v underscore nama variabel itu. Kemudian c itu konstan. Jadi mempermudah kita untuk membedakan mana variabel mana yang bukan. Kemudian tipe datanya yaitu kalau ini menggunakan tipe data date. Kemudian ini menggunakan number. Kalau number biasanya ditambah dengan panjang data. Kalau ini varchar panjangnya 20 karakter. Panjang data ini 2 digit. Nah, kemudian ini adalah not null. Kita menginginkan variabel itu harus diisi atau tidak. Kalau not null berarti variabel ini harus diisi. Kalau kita tidak tulis berarti defaultnya adalah null. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ini kita inisialisasi dari data tersebut. Mungkin kita isi data tersebut nilai awalnya 10. Kemudian varchar kita isi nilai awalnya Atlanta. Kemudian ini nilai awalnya 1400 dan lain sebagainya. Kemudian inisialisasi variabel dan keyword. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk inisialisasi variabel dapat menggunakan tanda seperti ini, seperti yang praktek sebelumnya. Ini variabel heritage titik 2 sama dengan apa yang diinisialisasikan. Kemudian variabel heritage defaultnya dan seterusnya. Kemudian tipe data scalar. Tipe data scalar itu yang saya jelaskan tadi, tipe data dari PLSQL. Tipe data scalar adalah variabel yang memiliki data scalar memiliki nilai tunggal. Tipe data scalar yaitu number, karakter, date, dan boolean. Kemudian deklarasi variabel dengan atribut %type.
Nah, untuk cara mengidentifikasinya, cara deklarasinya itu seperti ini. Pertama, kita beri nama dari variabel tersebut, kemudian tabel kolom yang kita pilih, kemudian percent type, kita berikan nama percent type. Contohnya seperti ini. Sebelumnya, percent type itu apa sih? Digunakan untuk apa? Percent type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Jadi kalau kita memiliki variabel dengan tipe data yang sama, nah, dapat digunakan contohnya pada employees last name. Ada employees last name itu menggunakan tipe data varchar. Berarti secara tidak langsung kita menggunakan jenis tipe data dari employees.lastname ini. Jadi kita tidak usah mencari tipe data dari suatu field, kita bisa menggunakan percent data type. Oke, next. Data composite dan LOB. Data LOB atau large object dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. Mungkin data kita macam-macam, dapat digunakan dengan disimpan dengan LOB. Kemudian variabel bind. Variabel bind merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar PL/SQL. Contoh deklarasi variabel bind itu, contoh variabel bind. Kita telah variabel bind merupakan variabel bind merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Untuk melakukan referensi terhadap variabel bind digunakan tanda -2. Contoh variabel bind jelas. Saya mendeklarasikan variabel bind yang bernama gmonsal yang bertipe number. Ini cara mendeklarasikan. Yang pertama, kita tulis variabel, kemudian namanya dan tipe datanya. Ini variabel bind. Kemudian dalam programnya ini, kita melewatkan suatu nilai ini ke dalam yang ada di dalam program PL/SQL dengan menggunakan variabel bind. Dari variabel itu kita bisa mencetak variabel tersebut. Kemudian variabel bind dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan dbms output.len. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Nah, mungkin kita dapat mencetak variabel bind itu di dalam program tersebut. Kan sebelumnya
di luar declare dan end, di luar ini. Nah, kita dapat mencetaknya di dalam declare nya, tapi harus menggunakan dbms output line dan server outputnya harus di set on. Contoh ini, kita set dulu set server output on di dalam sebelum deklarasi. Kemudian ketika kita mendeklarasikan suatu variabel bind ini, nah, ketika kita mendeklarasikan suatu variabel bind seperti ini, Faisal ini, kita mendeklarasikan suatu variabel bind, dan kita dapat mencetaknya di dalam program set dbns output line Faisal, kita dapat cetak. Kemudian latihan kemudian untuk lebih jelasnya tentang materi yang disampaikan tadi, kita akan coba latihan soal yang ada di sini. Yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, manakah yang legal dan manakah yang ilegal. Supaya lebih jelas mengetahui mana yang legal dan mana yang ilegal, kita coba pada programnya. Pertama, kita deklarasikan variabelnya. Seperti itu, number dengan panjang 4 digit. Kemudian kita masuk ke programnya, coba kita masukkan sebuah nilai 42, kemudian n, dan kita compile. Kita coba ini salah. Nah, kita coba, ternyata sukses. Berarti dalam penggunaan variabel ini diperbolehkan. Jadi variabel pertama yaitu legal. Kemudian kita coba pada yang kedua, yaitu variabel x, y, dan z dengan saja dengan nilai panjang 10. Kita coba ini kemudian faktor 2 ini panjang 4. Kemudian kita coba deklarasikan coba compile. Dari kesalahan ini dapat dibaca berarti setiap pendeklarasian variabel tidak boleh ditumpuk, harus sendiri-sendiri, harus satu variabel satu deklarasi. Untuk membuktikannya kita coba satu persatu. Kita compile. Ternyata ketika dideklarasikan satu persatu, variabelnya tulisannya menjadi benar. Oke, berarti pada soal yang 1B yaitu ilegal. Kemudian dari soal ketiga, declare variabel birthdate
did not null, jadi did dan harus diisi. Kita coba lagi. Kita coba. Oh, ternyata salah. Kenapa salah? Karena kita mendeklarasikan variabel berdate dengan tipe data dengan not null. Nah, karena ini not null harus diisi ketika mendeklarasikan variabel ini, maka harus langsung diinisialisasikan. Kenapa kok salah? Karena ketika kita membuat variabel berdate dengan tipe date dan harus diisi, maka ketika kita membuat, kita harus langsung mengisinya karena kita sudah menentukan harus diisi. Harus ketika membuat harus langsung diinisialisasikan sehingga variabelnya bisa kosong. Oke, berarti pada soal kedua ini ilegal. Kemudian yang terakhir, variabel in stock boolean 1. Coba hasilkan 0. Ini terdapat kesalahan pada inisialisasi. Nah, berarti variabel ini ilegal karena kesalahan di sini adalah kita menentukan suatu tipe data boolean, dan sedangkan boolean ini hanya terdapat dua macam inisialisasi. Yang pertama yaitu true dan false, bukan 1 dan 0, tapi true dan false. Berarti pada soal yang ini bernilai ilegal. Kemudian soal selanjutnya, pada tiap segmen berikut manakah statement yang valid dan manakah yang tidak valid, kemudian nyatakan tipe datanya. Yang pertama ini variable this to go, variable this to go sama dengan variable do date. Ini valid, ilegal. Ini valid dan legal dan tipe datanya date. Kemudian vSender sama dengan user titik 2 to char variable date_no. Ini valid dan tipe datanya char. Kemudian yang kedua, vSum sama dengan $100 ditambah $250. Ini tidak valid karena dalam suatu aritmatika tidak boleh menggunakan variabel varchar. Mana yang menunjukkan varchar ini? Dolar. Dolar ini bukan termasuk angka, tapi karakter. Berarti menggunakan variabel varchar, tapi ini menggunakan operasi aritmatika, berarti tidak valid, ilegal. Kemudian deflect sama dengan true. Nah, ini true, ini
tipe datanya varchar, tapi bisa juga boolean juga bisa. Kemudian kalau V1 sama dengan V12 besar sama dengan 2 kali V dan 3, ini nggak apa-apa dengan variabel data number. Kenapa kok number? Karena ini menggunakan operasi aritmatika. Kemudian V6 sama dengan 0, ini valid karena ini menggunakan valid dan menggunakan tipe data varchar. Soal ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buatlah dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Oke, kita coba. Kemudian dideklarasikan Oke, ketika kita membuat variabel v kata berupa yang basic love Oracle, kemudian kita print angkanya seperti ini. Kemudian metode selanjutnya gunakan dbms output.line. Kita harus metode kedua menggunakan server output. Dan kita gunakan dbms output.line.
Kita coba yang versi kedua. Kemudian kita aktifkan dulu server output on, kita aktifkan dulu. Kemudian kita deklarasikan variabel kata ini kita sekarang berhasil, kita sudah berjalan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Buatlah kode PL/SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Kita coba. Kita coba cek server output mendeklarasi variabel kemudian deklarasi varchar kedua adalah sebuah angka. Ya, kemudian ini tipe number yang dua sort, kita gunakan fungsi sort str. Satu kemudian oke. kita coba print varchar dan warna. Kita jalankan, ternyata hasilnya berbeda. Oke, sekian dari saya. Nah, kemudian
kita masuk ke pokok bahasan terakhir, yaitu pemrograman dengan PLSQL. Yang pertama, sintak PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pertama, delimiter, itu simple dan compound symbol. Yang kedua itu identifier, termasuk reserved word atau seperti pendeklarasian variabel, kemudian literal, dan terakhir komentar. Yang pertama, identifier. Identifier terdapat beberapa syarat, beberapa aturan penamaan dalam suatu variabel. Yang pertama, maksimal 30 karakter, kemudian harus dimulai dengan karakter alfabet, kemudian dapat terdiri dari angka, simbol, dolar, underscore, dan tanda bilang plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, %, atau dan. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Kemudian literal slash. Literal slash terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal: Binem, Desi, Rahma, Sarfi. Jadi ketika kita menggunakan karakter harus menggunakan tanda petik. Kemudian numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi sintaktik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file script atau SQL plus from. Kemudian komentar. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda -2. Komentar yang terdiri dari satu baris, kalau hanya satu baris saja, dapat menggunakan tanda -2 kali. Kemudian kalau komentar terdiri dari lebih dari baris, menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Jadi untuk mengawalinya kita menggunakan slash bintang, dan untuk yang di akhirnya menggunakan bintang slash. Fungsi dari PLSQL. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tidak. Kemudian fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi dekode, fungsi grup seperti average, min, max, consum, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL seperti berikut: email address, dalam PLSQL kita dapat mengkonvert suatu data dengan menggunakan fungsi berikut: to char, to date, to number. Kemudian blok bersarang atau yang dikenal dengan nested block.
Blok dalam PSQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak dalam blok lain. Jadi di dalam suatu blok terdapat blok lagi. Yang diperlukan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh dari nested block. Kemudian penentuan ruang lingkup dengan tanda di atas. Satu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda seperti ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Contohnya seperti ini. Kemudian operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL. Yang pertama itu logika, kemudian aritmatika, kemudian concatenation atau penyambungan, kemudian parenthesis, kurung buka, kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, kemudian eksponensial. Nah, contoh penggunaan operator. Nah, ini adalah contoh penggunaan operator aritmatika. Kemudian ini contoh dari untuk mencari nilai boolean. Nah, ini untuk melakukan validasi apakah variabel nomor memiliki satu nilai. Kemudian kita akan coba latihan soal dari praktikum ini. Yang pertama, latihan soal pertama. Dari sintak ini, kemudian tentukan nilai dari tipe data dari variabel berikut. W pada posisi 1, W0 pada posisi 1, pada posisi 2. Oke, kita lihat posisi ini. Oke. Pertama kita pada posisi ini 1, 2, kemudian sini. Ini adalah sintaknya. Kita lihat soal pertama. Baik pada posisi 1, tapi pada posisi sini. Kita lihat hasilnya, ternyata 2. Kalau kita lihat, kalau di logika kita lihat pertama variabel baik dideklarasikan sebanyak bernilai 1. Kemudian pada prosesnya kita lihat variabel baik ditambah dengan 1, maka ketika dalam suatu statement ini berarti 1 tambah 1 menjadi 2. Kemudian selanjutnya kita lihat variabel newlog. Kemudian selanjutnya variabel newlog. Dan jawabannya western Europe. Kita lihat atas sintaknya. Pertama, variabel newlog dideklarasikan menjadi Eropa. Kemudian pada prosesnya, pada stepnya, variabel newlog ditambah western pada awal kalimat, sehingga hasilnya western Europe. Kalau seumpama kita taruh hasilnya di belakang, maka hasilnya akan berbeda. Kita coba. Hasilnya kita taruh di belakang.
jalannya. Nah, ini akan terbalik. Maka posisi pertama ini menentukan. Kemudian selanjutnya nilai dari wick pada posisi 2. Dari posisi bawah. Wick pada posisi 2. Jadi pada posisi sini. Kita jalankan, ternyata hasilnya 61. Kita lihat sintaknya. Pertama, wick pada deklarasi ini wick di setting 600. Kemudian karena ini nested block, berarti ini terpisah. Meskipun ini nested, ini tetap sendiri-sendiri. Ini subblock. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan yang atas meskipun variabelnya sama. Yaitu 600 ditambah dengan pada statement ini ditambah dengan 1, jadi hasilnya 601. Kemudian hasil dari message pada posisi 2. Kita lihat. Tapi hasilnya produk sekian is not top. Kita lihat. Pada ini pertama pendekatan adalah produk 112. Kemudian pada statement ini penambahannya diletakkan pada akhir sehingga ini didulukan baru penambahannya. Hasilnya menjadi produk 10.012 is in stock. Kemudian variable new log, kita lihat hasilnya. Pada variable ini must be declared. Variable ini tidak terdeklarasikan sebelumnya karena ini dengan ini udah tidak ada hubungannya, sudah berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita lihat pada yang atas sendiri tidak terdeklarasi variable log, sehingga variable ini ilegal. Oke. Setelah itu kita lihat soal yang kedua. Buat blok PL/SQL 40.020 bilangan dibuat dari 2 variabel. Gunakan perintah define, kemudian dapatkan 2 nilai variabel pada yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi menjadi yang kedua. Hasilnya disimpan satu variabel yang akan ditampilkan menggunakan dbms output line buat programnya. Kita akan buat programnya. Habis itu kita menggunakan variabel define. Ini kita deklarasikan variabel x1 bernilai number, berisikan 5 karakter. Kita deklarasikan karena kita mengambil dari variabel yang di sini, maka ditambahkan sintak n kemudian p dan sama percobaannya. Dan kita deklarasikan variabel hasil.
hasil ketika number yang panjang ini. Oke, kita masuk ke ini. Kemudian kita bagikan V hasil sama dengan X1 V X1 dibagi V X2. Kemudian kita print dbms underscore output underscore line hasil. Oke, kita jalankan. Satu kita masukkan 5 kita masukkan 5. Maka kita akan menggunakan hasil 3. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.